Halo Sobat Belajar, bertemu dengan saya Baskoro di guruvirtual.id. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang memperkenalkan pemrograman berorientasi objek. Mari kita lihat video berikut ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek atau bisa dikatakan sebagai Object Oriented Programming (OOP) bahasa kerennya. Apa itu OOP? Di sini OOP bukan bahasa pemrograman. Di sini ada tanda seru nih, bukan bahasa pemrograman. Kan tetapi OOP adalah sebuah cara atau metodologi yang digunakan agar program yang kita buat menjadi lebih moduler karena sesuatu permasalahan akan dikumpulkan dalam suatu objek. Nah, kenapa harus menggunakan konsep OOP nih? Yang pertama yaitu bentuk penyederhanaan dari bahasa prosedural. Selanjutnya program mudah dikembangkan, kemudian memecahkan ke dalam sub-sub program, dan terakhir waktu pembentukan program akan lebih cepat. Nih, kita ilustrasikan nih, pusingan masa kalah sama gue ini. Ingat, pusing itu minum oskadon, bukan update status ya. Nah, nih, berorientasi objek. Apa itu berorientasi objek? Nah, nih, berorientasi objek itu ada atribut dan ada metode. Atribut itu bisa data, misal seperti baju, rambut, kulit, jaket, sepatu, kaki, mata, itu bisa disebut sebagai atribut. Kemudian untuk metode ataupun fungsi itu bisa jalan, kemudian lari, belok, manjat, makan, minum, itu adalah sebuah metode. Selanjutnya nih, objek. Nah, di dalam objek itu terdapat sebuah atribut dan metode. Nah, contohnya kucing. Nah, ini ada variabelnya atau atributnya, ada warna, ada nama, ada jenis. Kemudian metodenya berjalan atau mengeong. Nah, di sini ada karakteristik OOP atau PBO. Ada kelas dan objek, kemudian abstraksi, kemudian enkapsulasi, bisa disebut dengan pembungkusan, atau selanjutnya inheritance, pewarisan, kemudian ada yang terakhir polymorphis. Selanjutnya prosedural pemrograman. Masalah yang diberikan dibagi dalam beberapa sub masalah tergantung pada fungsinya. Masalah disebut prosedur atau metode. Prosedur apapun dapat dipanggil pada setiap saat selama pelaksanaan program. Program ini memiliki variabel global dan lokal. Kekurangannya sangat sulit mengidentifikasi data yang digunakan oleh yang berfungsi, sulit untuk melacak kesalahan program. Perbedaan nih antara prosedural dan OOP nih. Yang pertama perbedaannya dari prosedural, pendekatan atas bawah, kemudian program dibagi menjadi beberapa sub modul atau fungsi atau prosedur. Kemudian selanjutnya pemeliharaannya mahal. Yang selanjutnya resource software tidak mungkin. Dan yang terakhir fungsi yang independen satu sama lainnya. Di OOP ini pendekatan button up yang diikuti. Program ini diselenggarakan dengan memiliki jumlah kelas dan objek. Kemudian setiap kelas berhubungan secara
fokus pada objek pemeliharaan relatif lebih murah. Nah, ini contoh sumber shortcut prosedural nih. Kita bisa lihat di sini ada include, ini ada perangkat, void, ini hasilnya, printnya, hasil bilangan pangkat sama dengan hasil. Kemudian selanjutnya contoh shortcut untuk Object Oriented Programming atau OOP. Public class binatang, string nama binatang, void suara, system out print, neo. Nah, ini ada public class kucing, attention-nya binatang, kemudian public static void main string, objek baru dari kelas binatang. Binatang, cat, new binatang, kucing lucu, cat suaranya. Ya Allah, aku bingung nih. Pasti kalian bingung. Nih, OOP support kemana aja nih? Ada beberapa yang support di OOP, yaitu C#, PHP juga support di OOP. Kemudian ada Python, kemudian ada Ruby. Nih, ada Object C, Java, dan C++. Semua ini support dengan OOP. Nah, sekarang kita mulai di Java. Apa itu Java? Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang merupakan paradigma pemrograman masa depan. Sebagai bahasa pemrograman Java dirancang menjadi handal dan aman. Java juga dirancang agar dapat dijalankan di semua platform. Sebagai sebuah platform, Java terdiri atas dua bagian utama, yaitu Java Virtual Machine JVM bisa disingkat, kemudian ada satu lagi Java Application Programming Interface Java API. Nah, ini ada arsitektur Java membagi tiga bagian, yaitu Enterprise Java J2EE untuk aplikasi berbasis web, kemudian ada Standar Java J2SE, ini adalah yang biasa dikenal sebagai bahasa Java. Kemudian ada Micro Java J2ME, merupakan subset dari J2SE, dan salah satu aplikasi yang banyak dipakai adalah untuk wireless device atau mobile device. Nah, ini installation ini untuk penginstalan Java. Biasanya untuk software ini ada JDK8, ada 32 bit atau 64 bit. Nah, biasanya dipakai di NetBeans atau Xclip, bisa juga di Notepad++ dan Sublime dan lain sebagainya. Untuk OS-nya sendiri dia bisa di Windows, bisa di Linux, dan di OS X juga bisa. Kemudian hardware-nya bisa laptop, bisa PC, minimal RAM-nya 2 GB, untuk prosesor minimal Intel Celeron. Nah, apakah Anda siap? Saya sudah siap. Nah, sekarang kita compile with command line interface dengan Java command for example. Kemudian ada memanggil Java dengan example, dengan contoh. Nah, ini untuk caranya, open new command line in terminal, check your Java installation on system operation. Nah, ini tipe Java version. Ini untuk cek Java SDK version. Kemudian untuk cek Java class compiler, ini sama seperti tadi, cuman bedanya tadi di sini ini Java, ini Java ya. Nah, kemudian masalahnya ketika perintah yang diketikkan tidak muncul, maka harus men-set pada environment sistem operasi. Nah, nih gimana caranya set environment di Windows? Nih, klik kanan My Computer, kemudian Properties, pilih tab Advanced Environment Variable,
pada kolom sistem variabel cari list bernama pet, lalu klik tombol edit, tambahkan direktori instalasi pada list pet. Untuk contoh nih, contohnya seperti ini, ada C program Java JDK 1.8.0 underscore 45 bin, kemudian oke. Ini kita bisa ketikkan contoh shortcutnya seperti ini: belajar Java, public class manusia, public static void main string, system out print, hi dunia. Biasanya kan kita hello world, kita ganti hi dunia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.